kita mendukung tim Uber maupun tim Thomas Indonesia yang dua-duanya alhamdulillah masuk ke final. Ini terakhir 26 tahun lalu kita dua-duanya masuk final, dan Kemenpora mengadakan nonton bareng terbuka untuk para pendukung badminton lovers kita, baik ini yang sesi Uber dan nanti sore Thomas. Kita mengadakan di Media Center dan juga Wisma Auditorium dari Kemenpora, dan ini terbuka untuk masyarakat yang ingin mendukung, karena saya rasa ini menjadi suatu momen untuk kebanggaan bersama, dan juga kita dalam rangka untuk merajut semua tali silaturahmi dalam mendukung badminton Indonesia kita. Optimis menang nggak, Mas? Saya selalu 100% optimis, dan terbukti hari ini bagaimana kita bisa melihat jejak prestasi dari badminton Indonesia 3 bulan belakangan ini. Jadi pasti kita berikan support dan doa yang terbaik untuk tim kita. Mas Dito, kemarin kan kalian tuh sama tim Uber ya, Iya. banyak perbincangan. Oh enggak, pas setelah lolos semifinal, tiba-tiba dari ad hoc persiapan Olimpiade badminton nelfon, ternyata sudah ada Apri dan kawan-kawan, dan mereka sangat bangga, sangat senang, dan saya memberikan semangat juga, dan tetap saya berikan pesan bahwa lolos semifinal dan final nanti jangan jadi beban, karena sesungguhnya sudah lolos semifinal sudah menjadi suatu target, dan sekarang masuk final. Jadi final ini kami harap bisa maksimalkan potensi tanpa ada pressure, karena tanpa itu kami yakin permainan tim kita optimis bagus, karena kita lihat bagaimana persiapan dan juga bagaimana di lapangan kita lihat kerjasama antara pemain ganda dan juga pemain tunggal. Ya, untuk Thomas sama halnya, kita memang dihadapkan negara Cina yang kita tahu perjuangannya juga tinggi. Jadi ini adalah pertarungan yang saya rasa akan seru dan seimbang. Tapi apapun itu hasilnya, saya yakin para tim Thomas maupun Uber akan memberikan yang terbaik untuk badminton Indonesia. Nah, saya jujur juga baru tahu kemarin diinformasikan bahwa untuk penonton di Paris nanti itu tidak terbuka untuk umum, hanya sebagai undangan antar federasi, tapi memang nantinya tetap bisa ditonton oleh para pendukung melalui undangan federasi. Jadi memang tiketnya tidak dijual untuk umum, tapi kita juga lagi usahakan agar bisa di diaspora maupun para masyarakat di wilayah Paris atau yang sedang di Paris itu bisa hadir. Masih ada kemungkinan, tapi ini masih kita pastikan juga. Ya, bisa dilihat bagaimana persiapan kami untuk para cabang-cabang olahraga yang berpotensi, dan saya lihat ini perkembangannya sangat baik. Ini kita masih menunggu sampai bulan Juni untuk kualifikasi yang terakhir, dan salah satunya ini kita menunggu kepastian dari timnas sepak bola kita. Dan kalau badminton sudah aman dan panjat tebing juga nanti ada lagi satu kali lagi di Eropa, semoga ada tambahan atlet, dan kita juga masih menunggu dari panahan dan beberapa cabang olahraga lain. Jadi persiapan kita pastikan maksimal, baik itu dari segi sport science, persiapan fisik sampai mental, dan inilah yang kita ingin tunjukkan bagaimana menuju Olimpiade para timnas kita di berbagai cabang olahraga, badminton, bola, angkat besi, sampai semuanya ini sangat menggelora. Jadi saya ingin mengambil semangatnya hari ini di Thomas Uber Cup, semangatnya kemarin di Asian Cup bola, ini untuk memberikan motivasi juga ke seluruh cabang olahraga. Ini saatnya kita berdiri tegak dan nantinya bisa mengukir sejarah di Olimpiade. Mas Daniel. Mungkin melihat hasil pertandingan dari Uber tadi seperti apa sih?
Ini sebenarnya udah prediksi karena kita jauh ya secara ranking Cina sama Indonesia jauh, tapi saya masih ada harapan tadi sebenarnya di Esther karena Esther sama Hee Bingjou itu rankingnya tidak terlalu jauh. Tapi kalau Chen Yufei sama si Georgie agak lumayan jauh, kemudian Jie Yifan sama Cheng Qichen itu juga jauh sama tadi campuran kita gado-gado. Tapi tadi harapan saya di Esther, tapi sebenarnya ini udah baik sih, kita masuk final aja sebenarnya udah baik karena kita udah lama juga nggak tim Uber nggak masuk final, dan saya bangga, bener-bener bangga karena kan kita sampai semifinal aja, targetnya sampai semifinal, tapi tim Uber bisa sampai final, itu menurut saya sih sangat membanggakan. Usaha mereka itu patut diacungi jempol. Tapi melihat tim Uber dan tim Thomas yang mengulang sejarah 26 tahun lalu nih, seperti apa sih? Ya, ini juga sangat membanggakan dan menyenangkan ya buat Indonesia yang udah merindukan. Kalau tim Thomas mungkin udah sering ya kita masuk final, tapi tim Uber ini sangat sesuatu setelah kita mengalahkan Korea, dan itu sangat mengejutkan ya. Ya pastinya senang dan bangga lah setelah 26 akhirnya kita bisa mengawinkan Indonesia, Thomas dan Uber di final. Tapi ketangguhan pemain-pemain kita di dalam melawan China mungkin seperti apa? Ya. Sebenarnya mereka udah berjuang dan saya melihat perjuangan dari awal fase grup, kemudian ada fase partai semifinal, itu mereka udah sangat berusaha, tapi memang tidak bisa dipungkiri Cina itu emang sangat kompeten sekali dan mereka tidak bisa diragukan lagi sih kekuatan Cina itu, mau ganda mau tunggal itu udah putrinya udah agak jauh dari negara lain. Tapi Indonesia juga tidak kalah jauh sebenarnya dengan keberadaan Komang sama Esther yang akan menyusul Georgie, itu cukup membanggakan sih menurut saya. Jadi apa paling suka ini dari tim Uber itu siapa sih? Tim Uber yang sekarang itu daya juangnya ya, walaupun misalkan udah kalah di set pertama tapi set kedua ketiga mereka bisa ambil, dia tidak kenal lelah gitu loh. Tidak, mentalnya juga sudah mulai kuat saya rasa setelah ada ahli psikologi Balili ya, ahli psikologi dari PSSI, itu cukup membantu karena mental, selain fisik mental juga harus dibangun sih untuk para atlet agar ketika kalah itu jangan menyerah tapi terus membayar kekalahan itu di set-set berikutnya atau pertandingan selanjutnya. Ya, saya Rory Dianti Kusuma dari Jakarta Timur, Pondok Lapa. Datang ke sini khusus tujuannya yang paling utama buat support terus Uber Cup 2024 yang nggak expect banget tahun ini punya kesempatan bisa ke final berkat kerja keras tim, berkat support dari pemerintahan, terkhusus buat Bang Menteri, Bang Dito, mantap, terus bangga jadi negara Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Tapi tadi mungkin melihat pertandingan tim kita melawan China seperti apa sih? Kita nggak menutup kemungkinan, kita nggak pungkiri bahwasanya memang tim lawan kita lawan yang besar, lawan yang memang sudah tradisi mereka juara, mau Thomas ataupun Ubernya. Cuman tetap melihat kerja keras dari tim Uber, semoga nanti bisa dibalas sama tim Thomas supaya bisa dapat juaranya. Alhamdulillah juara 2 itu sudah maksimal banget. Terima kasih untuk tim Uber. Tapi untuk permainannya sendiri kan tadi mungkin melihatnya gimana sih, apalagi Esther yang sebagai penutup bisa dibilang. Kayak untuk Mbak Georgie peringkat tinggi tapi masih banyak error. Untuk pasangan yang sebelumnya dipisahkan terus sekarang dikembalikan lagi masih banyak errornya juga. Nah sekarang yang Mbak Esther yang ketiga ini benar-benar mengasih aura positif banget. Saya pikir bakalan ngasih kesempatan untuk rekan yang lainnya buat main, ternyata rezekinya cuman bisa stop sampai di sini gitu. Tapi Indonesia sendiri kan terus nih ke final untuk Thomas dan Ubernya mengulang 26 tahun yang lalu. Mungkin seperti apa sih akhirnya kita bisa mengulang 24 tahun yang lalu? Waktu yang lama, waktu yang cukup panjang buat Tuhan kasih kesempatan kita untuk, terutama untuk tim Uber. Kalau tim Thomas kita sudah tahu udah pengalaman banyak banget, tapi untuk tim Uber mudah-mudahan kedepannya Tuhan kasih kesempatan lagi, tim yang baik lagi, tim yang solid lagi, bukan yang sekarang nggak solid, tapi Tuhan bisa kasih yang lebih baik lagi. Tapi sudah cukup puas gak sih dengan hasil dari tim Uber hari ini? Dibilang puas untuk hari ini, kerja kerasnya sangat puas. Tapi kalau kita ingin jadi juara, kata puas itu nggak boleh dinilai dari sekarang. Terus berusaha dan terus berusaha. Iya, sama-sama. Ya kita mulai ya. Baik, Mas Menteri gimana nih tanggapannya nih melihat skor tadi 3-0 untuk Indonesia? Ya, saya mewakili pemerintah
tetap bangga dan mengapresiasi yang sudah ditorehkan oleh para atlet muda wanita kita dan juga para officials, para pelatih. Ini karena setelah 16 tahun, alhamdulillah tim Uber kita, tim wanita kita, dan atlet muda kita ini kembali mempertahankan gelar runner up atau silver di Uber Cup 2024. Dan yang membanggakan sebenarnya target tertingginya PBSI untuk tim Uber ini ada di semifinal setelah 16 tahun. Bayangkan, dan ini bisa mencapai target, dan secara peringkat seperti Gregoria ada di nomor 9 melawan atlet Cina yang nomor 2, dan Esther nomor peringkat 38 melawan, kalau tidak salah, peringkat 6. Dan ganda juga melawan yang peringkat 1 dari Cinanya. Dan kita bisa lihat bagaimana tadi permainan, perlawanan, pertahanan yang dilakukan oleh para atlet wanita kita ini tetap bertahan dan juga menyerang, walaupun hasil akhirnya masih belum mendapatkan keberuntungan kemenangan. Tapi saya apresiasi PBSI yang sudah melakukan langkah cepat dari sejak akhir tahun 2023 ini. Kita lihat bagaimana performance para atlet dan prestasi di berbagai kejuaraan ini langsung meningkat, dan ini menuju Olimpiade. Jadi saya ingin mengajak para badminton lovers atau masyarakat, walaupun hari ini kita tidak mendapatkan emas untuk Uber, tapi silver, tapi harus kita lihat bagaimana progres dan proses perbaikan prestasi dan perkembangan permainan atlet-atlet kita. Dan ini menunjukkan tren yang positif dan optimis menuju kejuaraan dunia selanjutnya dan juga Olimpiade nantinya. Ini yang harus kita lihat, jangan hanya lihat di momen Thomas Uber Cup kali ini. Oke, mungkin ada ucapan untuk para atlet yang sudah berjuang tadi, Mas? Ya, para atlet, khususnya ini para atlet wanita kita yang muda-muda, kebetulan ini para atlet muda dan hebat semua, kita sangat bangga, dan ini merupakan awal mula sejarah yang kalian ciptakan kembali, dan ini menandakan langkah kalian ke depan memiliki masa depan yang cerah. Dan kami selaku pemerintah bersama-sama dengan Federasi PBSI akan memastikan bagaimana langkah kalian selanjutnya tetap dalam pada jalurnya dan juga tetap konsisten support kami untuk memastikan prestasi kalian yang lebih tinggi lagi. Oke, melihat pertandingan tadi bersama Cina, kita juga melihat bagaimana perlawanan Cina ke Indonesia ya, Mas. Masih optimis apa enggak nanti untuk Thomas bahwa kita akan menjadi juara? Nah, kalau itu kita harus optimis dan masih optimis, karena kan kemarin di beberapa event sebelum Thomas Uber Cup kita lihat bagaimana Jojo maupun Ginting dan kawan-kawan ini sudah berhasil melawan nomor satunya dunia. Dan saya rasa nanti untuk Thomas Cup pastinya akan sengit dan seru, tapi saya yakin semangat dari para atlet kita ini dalam peak performance dan juga daya juangnya juga pada maksimal. Oke, prediksi dari Mas Menteri nih, nanti kira-kira akan dapat skor berapa nih untuk Thomas Cup? Jangan, kita pakai doain harus menang. Ada apresiasi hadiah nggak sih untuk tim Uber kita yang Oh, itu nanti kita umumkan begitu mendapatkan kejuaraan dan sudah pulang. Nanti kita bersama-sama tentunya, karena ini single event, pasti kita akan bersama dengan Federasi Olahraga.